Roll and 1, 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah wa bil Qur'an imam. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah kelas atas yaitu mengenai psikologi keluarga, yaitu Bapak Dr. Khairul Mufti Ramli SHI dan MH. Nah, untuk itu di sini saya ingin menyampaikan beberapa pembahasan mengenai kekerasan kekerasan dalam rumah tangga. Lebih tepatnya disilakan ke KDRT, yaitu tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu psikologi keluarga. Maka mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk membahas apa sih itu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu kita pahami dulu apa sih itu definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik maupun secara seksual maupun secara psikologis dan penelantaran rumah tangga, sehingga ancaman ini dapat menimbulkan dan dapat untuk melakukan perbuatan perampasan, perampasan atau pemaksaan, sehingga dapat melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi banyak di dalam masyarakat ini beranggapan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga atau istilahnya disebut dengan KDRT itu hanyalah kekerasan dan fisik saja. Tetapi itu salah, karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu ada mengenai kekerasan fisik, ada kekerasan mengenai seksual, ada kekerasan mengenai psikologis dan penelantaran rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi kita dengar di dalam rumah tangga di dunia ini, termasuklah di dalam negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, terjadinya kasus kekerasan rumah tangga ini sudah jarang kita dengar. Kenapa demikian? Karena disebabkan bahwasanya banyaknya masyarakat yang masih menganggapkan bahwasanya peristiwa tersebut adalah peristiwa yang domestik, yang tabu untuk dibicarakan secara keseluruhan, secara di depan muka umum, atau lebih tepatnya privat, privasi. Nah, langsung yaitu mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang pada lingkup keluarganya. Nah, yang dimaksud dilarang yaitu dilarang untuk melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis maupun penelantaran rumah tangga. Nah, apa sih itu mengenai kekerasan fisik? Nah, jadi kekerasan fisik itu ialah kekerasan yang nyata gitu, yang nampak, yang bisa kita lihat secara langsung yang orang terkena kekerasan fisik di dalam kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya timbul memar atau pukulan yang ada di bagian pipi maupun ada di bagian tubuh sebagiannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekerasan fisik. Nah, selanjutnya yaitu kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini ialah kekerasan psikologis. Nah, itu yang dapat mengakibatkan tidak percaya dirinya, hilang rasa percaya dirinya. Jadi dia tidak bisa untuk berinteraksi di sekitarnya, baik itu di dalam lingkup kampus maupun dalam lingkup masyarakat. Nah, itu adalah kekerasan psikis. Nah, ini yang terjadi banyak, itu yang terjadi itu ialah perempuan, baik itu anak-anak yang statusnya masih pelajar maupun statusnya mahasiswa, baik itu ibu yang sudah bersuami istri. Nah, itu selanjutnya ialah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini adalah kekerasan, tanda kutip kekerasan berhubungan badan, tapi secara paksa. Nah, secara paksa artinya adalah untuk
untuk rumah tangga yang tujuannya itu komersil atau tujuan yang tertentu. Ya, bisa jadi kayak kekerasan seksual, dia ingin membuat video-video porno atau apa. Nah itulah terjadinya kekerasan seksual. Secara itu dilakukan dengan kekerasan paksa terhadap hubungan suami istri. Nah itulah kekerasan seksual. Nah selanjutnya itu penangkaran rumah tangga. Jadi sudah banyak terjadi dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan yang mana banyaknya dibatasi persoalan ekonomi. Semisalnya suami yang memberikan perekonomian sesuka hatinya, sehingga istri yang bekerja, tapi si istri ini ada di posisi di bawah suami. Seharusnya kan istri yang ada di rumah, tetapi suami yang di rumah, istri yang kerja gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan penantang rumah tangga. Dia tidak menafkahi, tetapi dia tinggal di rumah tersebut gitu. Namun dengan cara seperti itu istrinya yang diperlakukan untuk bekerja ataupun anaknya. Itulah yang dimaksud dengan penantaran rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Nah, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga, tidak adanya keimanan yang diisi dengan keagamaan yang diajari oleh orang tua kita ataupun keluarga yang sudah lebih paham mengenai agama. Nah, kalau misalnya keagamaan itu sudah matang, 100% pasti keluarga itu bakal terwujud yang adanya dengan istilah sakinah mawaddah warahmah. Nah, itulah kalau misalnya faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, jika tidak adanya hal yang saya sampaikan tadi, maka timbullah faktor-faktor penyebab di dalam rumah tangga. Ada juga di dalam Quran Surah Al-Karim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah kama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, ayo orang yang beriman, biarlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, tadi faktor-faktor penyebabnya tidak adanya keimanan. Nah, di dalam Quran Surah Al-Tahrim ayat 6 ini dijelaskan lagi sama Allah, terkhususnya untuk orang yang beragama Islam. Diperintahkan kepada Allah, ayo orang yang beriman, biarlah dirimu dan keluargamu. Artinya, diisilah diri kita ini dengan diri yang penuh dengan keislamian dan penuh dengan keharmonisan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka terwujudlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, maksudnya cara penanggulangan ini cara untuk menghindari terjadinya KDRT. Nah, jadi sama seperti faktor-faktor penyebab yang saya sampaikan tadi. Perlunya ya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik. Kalau keimanan kita dan akhlak kita yang baik, maka otomatis keluarga itu pun juga bakal baik. Maka tidak ada istilahnya itu KDRT. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat. Kadang ada seorang sosok orang tua pintar dia, tapi kepintaran dia di bawah etika. Artinya kepintaran dia itu di atas, kepintaran dia itu di bawah etika. Istilahnya itu dia lebih utamakan kepintaran dibandingkan etika dia. Maka terjadinya lupa dia dengan apa yang Allah beritakan dan apa Rasul beritakan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja itu memerintahkan dia turun di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk menyempurnakan kepintaran manusia. Karena tugas Nabi Muhammad ialah untuk memahami orang-orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu mengenai apa sih agama Islam dan tidak tahu mengenai etika yang baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara dan mama. Kalau kasih sayang kita tidak ada terhadap kedua orang tua kita, ataupun tidak ada rasa sayang kita terhadap istri kita ataupun terhadap istri kita, maka tidak bakalan timbul itu keluarga yang harmonis. Maka timbullah keluarga yang KDRT gitu. Nah, selanjutnya yaitu harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Nah, komunikasi yang baik antara suami dan istri ini
ialah komunikasi dari hal yang terkecil maupun hal yang besar, tidak tertutup, tidak privat. Mengenai keuangan suami harus terbuka dengan istri, dan harus istri pun mau keluar kemana harus juga bercerita dengan suami dan pulangnya jam berapa. Nah itu harus dikabari. Dan juga komunikasi ini sangat penting dalam berumah tangga, karena kalau komunikasi kita saja tidak baik, macam mana kita untuk membimbing anak-anak kita, sedangkan anak kita itu ada 12 banyak gitu kan. Untuk main sepak bola bisa lah gitu kan. Nah selanjutnya yaitu butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antara anggota keluarga. Jadi harus saling percaya. Misalnya si istri mau pergi gitu kan, Abi saya mau pergi dulu ya gitu kan, arisan sama teman-teman arisan yang lainnya untuk membahas acara kegiatan apalah gitu kan. Maka harus percaya kalau memang istri itu benar-benar mau arisan. Nah dan istri pun juga harus mengasihkan kepercayaan itu benar-benar mau ke arisan, karena pula ke arisan belum dia pulang. Nah itu namanya apa ya? Tapi udah nggak ada rasa saling percaya lagi gitu antara suami tadi dengan istri, dengan rasa percaya juga keselarikannya dengan suami. Nah selanjutnya yaitu mengenai pengertian. Coba renungkan dalam diri kita, kita tanyakan, Abi udah makan atau apa? Nah itu sangat penting, baik itu keluarga ayah maupun istri maupun anak kita maupun dari keluarga, itu sangat penting untuk kita pengertian. Kalau kita kesusahan maupun tentang nanya dia sehat apa enggak, itu sangat penting mengenai pengertian dan saling menghargai, dan harus mempunyai apa ya, harus mempunyai harga diri yang baik gitu terhadap lingkungan masyarakat di sekitar kita. Jangan pula kita baik di dalam, jahat di luar. Nah, jahat di luar, maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perlindungan bagi korban KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi privat ini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang PKDRT, maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagaimana besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suaminya dan suaminya. Jadi harus dibimbing juga. Maka kalau pilih calon itu harus baik, harus paham agama, bisa ada dia, bisa imam dia, pandai mengaji, pandai menabung, dan dia. Itu yang harus, itu harus kita cari gitu kan. Termasuk untuk perempuan, kalau saya cari laki kan lucu gitu kan. Nah maka kebaikannya itu seperti itu. Untuk mengenai perempuan pun kita juga harus seperti itu. Dan jangan menilai perempuan itu dari cover, kita punya doang, jangan. Tapi kita harus melihat isi dalamnya. Isi dalamnya akan kutip apa ya, pengalaman dia, soal agama, dia baik apa enggak. Nah itu harus kita ceritakan di dalam rumah tangga. Nah selanjutnya yaitu untuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif. Nah, belum implementasi dan teknis operasional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk meluruskan kembali pola dan strategis pelaksanaan sungguh-sungguh dari pemerintah dan sebuah pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus tindak KDRT. Jadi intinya apapun itu mengenai KDRT jangan ditahan sendiri, harus bercerita. Bisa jadi nanti kita mati. Nah, KDRT banyak korban sekarang terjadinya KDRT. Jadi mungkin hanya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Intinya, marilah kita hindari yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kita dengarkan orang tua, baik pun nanti di masyarakat kita. Inilah tugas kita selaku mahasiswa. Saya selaku Muhammad Alif Firdaus, NIM 02 01 20 20 71 untuk menyelesaikan tugas saya dari
psikologi keluarga kelas atas semester 6. Nah, saya rasa demikian. Kalau ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika kalau kemudian melukai hati, saya mohon maaf dari lubuk hati. Guru yang perlu cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi